Di sebuah lembah tersembunyi yang bersemayam di antara keagungan Gunung Merbabu dan kegagahan Gunung Merapi, terbentanglah permadani kehidupan yang dihiasi oleh aliran sungai jernih dan pepohonan rindang. Di sini, di sebuah bukit yang tenang, hiduplah Ki Wasi, seorang pertapa yang dihormati dan diyakini sebagai penjaga kearifan Merbabu. Gubuknya yang sederhana, terbuat dari kayu jati tua dan atap ijuk, tampak menyatu sempurna dengan alam sekitarnya. Di sampingnya, Larasati putrinya tumbuh menjadi gadis dengan keanggunan dan ketenangan yang diwarisi dari ayahnya. Larasati bukanlah sekadar putri, melainkan cahaya di tengah kesunyian pertapaan mereka, melengkapi setiap keheningan dengan tawa dan senyum tulusnya. Rutinitas Ki Wasi adalah sebuah ritual hidup yang tak terpisahkan dari alam. Setiap fajar menyingsing, ia akan duduk bersila di atas sebuah batu besar yang telah menjadi singgasananya selama bertahun-tahun, menghadap ke timur untuk menyambut matahari. Dalam keheningan yang syahdu, ia akan bermeditasi, menyerap energi alam dan mendengarkan bisikan gaib yang hanya ia yang bisa dengar. Ia bisa merasakan pergerakan lempeng bumi, perubahan cuaca yang akan datang, dan bahkan perubahan hati manusia. Sementara itu, Larasati akan merawat kebun tanaman obat mereka. Dengan jari-jari lentiknya, ia akan menyentuh setiap tanaman, menyenandungkan lagu-lagu kuno yang diajarkan ayahnya. Seolah-olah musiknya adalah nutrisi bagi tanaman-tanaman itu. Ia memiliki ikatan yang luar biasa dengan alam. Burung-burung akan hinggap di bahunya, tupai-tupai akan bermain di kakinya, dan rusa-rusa akan datang mendekat untuk meminum air dari telapak tangannya. Meskipun terpencil, gubuk mereka menjadi tujuan bagi penduduk desa yang mencari nasihat atau sekadar kedamaian. Mereka datang dengan segala persoalan hidup. Seorang petani yang khawatir akan kekeringan, seorang ibu yang putrinya sakit-sakitan, atau seorang pemuda yang bingung akan arah hidupnya. Tanpa pamrih, Ki Wasi akan memberikan solusi yang adil dan penuh kasih. Ia akan menyentuh kepala si anak sakit, dan anak itu akan sembuh. Ia akan memberikan nasihat kepada si pemuda, dan si pemuda akan menemukan jalannya. Rakyat desa menganggapnya sebagai sosok suci, dan mereka menganggap Larasati sebagai perwujudan kasih sayang. Namun kedamaian itu mulai terusik. Ki Wasi merasakan perubahan halus dalam harmoni alam. Angin tidak lagi berbisik lembut, melainkan membawa desah putus asa yang pelan. Burung-burung yang biasanya riang bernyanyi, kini hanya mengeluarkan suara lirih dan jarang. Bahkan, aliran sungai kecil di dekat gubuk mereka tampak sedikit menyurut. Ki Wasi merenungkan pertanda-pertanda ini. Hatinya mulai diliputi perasaan tidak nyaman. Ia merasakan adanya ketidakseimbangan, sebuah gangguan yang sumbernya belum ia pahami sepenuhnya. Malam-malamnya kini diisi dengan meditasi yang lebih dalam, mencoba menembus tabir misteri yang mulai menyelimuti lembah. Tanpa ia sadari, bayangan malapetaka mulai mendekat, mengancam ketenangan yang telah mereka jaga dengan susah payah. Kehidupan di desa-desa kaki Merbabu berdenyut dengan ritme yang penuh vitalitas, menciptakan kontras yang menarik dengan ketenangan di ketinggian. Di sana, hamparan sawah hijau terbentang luas, setiap petak diukir dengan presisi oleh tangan-tangan terampil para petani. Di pagi hari, embun masih menempel di setiap helai daun padi, memantulkan sinar matahari pertama, menciptakan pemandangan yang memukau. Suara tawa anak-anak yang bermain di pematang sawah, derap langkah kerbau yang menarik bajak, dan riuh rendah percakapan di pasar pagi adalah musik kehidupan yang dinamis. Gotong royong menjadi jiwa dari komunitas ini, tercermin dalam setiap kegiatan, mulai dari menanam dan memanen padi hingga membangun rumah. Rakyat desa memiliki ikatan yang kuat dengan alam Merbabu. Mereka menghormati gunung sebagai sumber kehidupan, tempat leluhur bersemayam, dan penjaga keseimbangan dunia. Ritual-ritual adat seringkali diadakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah dan permohonan perlindungan dari segala bencana. Mereka juga memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Ki Wasi dan Larasati. Sosok Ki Wasi dianggap sebagai penuntun spiritual, dan Larasati dengan kebaikan hatinya dicintai oleh semua, terutama anak-anak yang selalu menantikan cerita-cerita dari gunung. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh kehidupan perkotaan mulai menyentuh kehidupan desa di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Beberapa pemuda seperti Bayu, yang baru kembali dari kota, membawa pulang ide-ide baru yang tidak selalu sejalan dengan tradisi leluhur. Bayu dan teman-temannya menganggap ritual adat sebagai hal kuno dan tidak masuk akal. Mereka mulai menebang pohon sembarangan demi mendapatkan kayu untuk dijual, mengabaikan peringatan dari orang-orang tua,
Sungai yang dulunya bersih kini mulai tercemar oleh sampah plastik yang mereka buang sembarangan. Sikap menghargai alam perlahan terkikis oleh keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Kiwasi yang sesekali turun gunung mengamati perubahan ini dengan hati yang prihatin. Ia mencoba mengingatkan para penduduk akan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Namun suaranya terkadang tenggelam dalam riuhnya modernitas. Mbak Kiwasi, zaman sudah berubah. Kita tidak bisa hanya hidup dengan mengandalkan tradisi lama, kata Bayu suatu hari dengan nada yang meremehkan. Kiwasi hanya tersenyum sedih. Ia tahu kata-katanya tidak akan didengar. Ketidakseimbangan yang ia rasakan di ketinggian ternyata juga berakar kuat di kehidupan bawah. Alam yang dulunya memberikan kehidupan dengan murah hati, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Pertanda buruk yang sayangnya belum disadari sepenuhnya oleh sebagian besar penduduk desa. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin terasa ganjil. Langit yang biasanya cerah seringkali tertutup awan kelabu yang bergerak tidak beraturan. Hujan turun tanpa mengenal musim, kadang deras hingga menyebabkan banjir kecil. Namun tak jarang hanya gerimis yang tak mampu membasahi debu jalanan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa suara gemuruh yang terdengar seperti raungan jauh. Binatang-binatang hutan tampak lebih gelisah, turun ke perkampungan mencari makan seolah insting mereka merasakan datangnya bahaya yang lebih besar. Di gubuknya Kiwasi semakin gelisah, meditasinya menjadi lebih sulit, pikirannya dipenuhi oleh gambaran-gambaran samar tentang air yang meluap dan tanah yang longsor. Bisikan alam yang biasanya ia dengar dengan jelas, kini bercampur dengan suara-suara yang tidak ia kenali. Suara-suara yang terdengar seperti rintihan kesakitan. Larasati pun merasakan hal yang sama. Ia seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang air, bayang menelan semua yang ia kenal. Perasaan takut dan cemas menyelimuti mereka berdua, menciptakan atmosfer yang tegang di dalam gubuk yang biasanya damai. Suatu malam saat Kiwasi duduk di beranda menatap langit malam yang dipenuhi bintang, ia melihat sebuah fenomena yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Sebuah garis cahaya aneh melintasi langit, meninggalkan jejak pijar yang perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, ia merasakan getaran yang sangat kuat dari dalam perut merbabu. Getaran yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Tanah di bawahnya berdesir, dan batu-batu kecil berjatuhan dari lereng gunung. Kiwasi terperanjat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar pertanda buruk. Alam sedang memberikan peringatan yang sangat jelas dan mengancam. Bencana besar akan datang dan waktunya sudah dekat. Ia harus bertindak cepat. Ia harus memperingatkan penduduk desa. Meskipun ia tahu kata-katanya mungkin tidak akan dipercaya hingga semuanya terlambat. Malam-malam berikutnya bagi Kiwasi dan Larasati dipenuhi dengan kegelisahan yang tak tertahankan. Kiwasi terus melakukan meditasi mendalam, mencoba mencari jawaban dan petunjuk tentang cara mengatasi bencana yang akan datang. Dalam meditasinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah badai yang dahsyat. Hujan turun bagai dicurahkan dari langit. Angin bertiup dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan, dan suara gemuruh petir menggelegar tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, ia melihat bayangan roh penjaga merbabu. Sosoknya tampak murka dan sedih secara bersamaan. Roh itu tidak berbicara, tetapi Kiwasi merasakan pesan yang jelas terpancar darinya. Ketidakseimbangan yang diciptakan manusia telah mencapai puncaknya, dan alam akan menuntut pembalasan. Sementara Kiwasi bergelut dengan visinya, Larasati juga mengalami mimpi-mimpi yang mengganggu. Ia bermimpi melihat air bah berwarna coklat pekat, menyapu desa-desa, menghanyutkan rumah-rumah dan segala isinya. Ia mendengar teriakan minta tolong yang memilukan, dan melihat wajah-wajah yang ketakutan. Setiap kali terbangun, ia merasa lemas dan ketakutan. Ia tahu, mimpi-mimpinya bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan cerminan dari bencana yang akan segera terjadi. Ia dan ayahnya berbagi mimpi-mimpi buruk mereka, dan dari sana, mereka semakin yakin bahwa mereka harus melakukan sesuatu, meskipun mereka belum tahu apa. Suatu malam dalam tidurnya yang gelisah, Larasati mendapatkan sebuah penglihatan yang lebih jelas. Ia melihat dirinya dan ayahnya berdiri di sebuah tempat di lereng gunung, di jalur yang akan dilalui oleh air bah. Mereka tidak melawan, tetapi justru menerima kekuatan alam yang dahsyat itu. Kemudian, ia melihat tubuh mereka perlahan berubah menjadi dua gundukan batu besar yang kokoh, menghalangi laju air dan melindungi desa-desa di bawahnya. Larasati terbangun dengan air mata berlinang. Ia merasakan ketakutan, tetapi juga sebuah pemahaman yang mendalam. Ia tahu, pengorbanan adalah satu-satunya jalan.
Pagi harinya ia menceritakan mimpinya kepada Kiwasi. Ayahnya mendengarkan dengan seksama, dan ia melihat keajaiban di mata putrinya. Mimpi itu seolah mengkonfirmasi firasatnya, memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Pilihan yang menyakitkan kini tampak lebih jelas. Meskipun hatinya terasa berat membayangkan perpisahan yang akan datang. Dengan hati yang berat namun dipenuhi tekad, Kiwasi dan Larasati bersiap. Untung mereka tidak banyak. Pertanda-pertanda alam semakin jelas menunjukkan datangnya bencana. Suara gemuruh dari gunung terdengar lebih sering, dan langit hampir selalu tertutup awan gelap. Kiwasi memutuskan untuk turun gunung sekali lagi, mencoba memperingatkan para penduduk desa, namun usahanya sia-sia. Banyak yang menganggapnya sebagai orang tua yang paranoid, menertawakan ramalannya tentang banjir besar. Hanya segelintir orang tua yang masih memegang teguh kepercayaan pada kearifan. Kiwasi yang mendengarkan dengan cemas. Kembali ke gubuk, Kiwasi dan Larasati saling menatap. Mereka memahami tanpa perlu kata-kata bahwa pilihan mereka sudah bulat. Mereka akan mengikuti petunjuk dari mimpi Larasati, mengorbankan diri demi keselamatan orang banyak. Mereka memilih sebuah tempat di lereng gunung, sebuah lembah sempit yang menjadi jalur utama aliran air jika hujan lebat terus mengguyur. Di sana, mereka berdua berdiri berdampingan, menghadap ke arah desa yang tampak tenang dari kejauhan, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik kecil, namun semakin lama semakin deras. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan dingin. Suara gemuruh air mulai terdengar dari hulu sungai. Semakin mendekat dan semakin menakutkan. Kiwasi menggenggam tangan Larasati erat. Mereka memejamkan mata, memusatkan seluruh kekuatan batin mereka, dan memohon kepada roh penjaga merbabu untuk menerima pengorbanan mereka. Mereka pasrah pada kehendak alam, ikhlas melepaskan raga demi menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti mereka berdua. Tubuh mereka terasa hangat, dan mereka merasakan perubahan yang aneh. Kulit mereka terasa semakin keras dan mereka merasa semakin menyatu dengan tanah di bawah kaki mereka. Perlahan tapi pasti, bentuk tubuh mereka mulai berubah, membesar dan mengeras. Dalam waktu singkat, di tempat itu berdiri dua gundukan batu besar yang kokoh, tepat di jalur aliran air yang semakin deras. Banjir bandang datang dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam gundukan batu itu dengan hebat. Air meluap dan bergemuruh, namun batu-batu itu tetap berdiri tegak, memecah arus dan mengalihkan air dari desa-desa di bawah. Pengorbanan Kiwasi dan Larasati telah menyelamatkan banyak nyawa. Setelah badai mereda dan banjir surut, penduduk desa yang selamat keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka melihat dengan takjub dua gundukan batu besar yang baru terbentuk di lereng gunung. Orang-orang tua yang mempercayai Kiwasi segera menyadari apa yang telah terjadi. Air mata haru dan duka mengalir di pipi mereka. Mereka tahu, Kiwasi dan Larasati telah menepati janji mereka, mengorbankan diri demi keselamatan seluruh desa. Sejak saat itu, dua gundukan batu itu menjadi monumen abadi bagi cinta dan pengorbanan Kiwasi dan Larasati. Masyarakat setempat menamainya Watu Wasi, Batu Wasi, untuk gundukan yang lebih besar, dan Watu Larasati, Batu Larasati, untuk gundukan yang lebih kecil. Tempat itu menjadi suci, sering dikunjungi oleh penduduk desa untuk berdoa dan mengenang jasa kedua pahlawan mereka. Ritual-ritual adat diadakan secara rutin di dekat batu-batu itu sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan. Kisah tentang Kiwasi dan Larasati terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Gunung Merbabu. Mereka menjadi simbol keberanian, ketulusan dan pengorbanan tanpa pamrih. Masyarakat percaya bahwa arwah Kiwasi dan Larasati tetap menjaga gunung dan lembah, melindungi mereka dari segala bencana. Bentuk Watu Wasi dan Watu Larasati menjadi pengingat abadi akan cinta kasih yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Cinta yang rela berkorban demi kesejahteraan sesama. Legenda Kiwasi dan Larasati bukan sekadar cerita rakyat, melainkan sebuah warisan nilai yang terus hidup dalam hati masyarakat di sekitar Gunung Merbabu. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, menghormati kearifan leluhur, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pengorbanan Kiwasi dan Larasati menjadi teladan abadi tentang bagaimana cinta sejati dapat menjelma menjadi tindakan yang luar biasa, bahkan hingga merenggut nyawa. Setiap hembusan angin yang menerpa lereng Merbabu seolah membawa bisikan kisah mereka, mengingatkan kita akan kekuatan cinta dan pengorbanan.
Pemandangan Watu Wasi dan Watu Larasati yang berdiri kokoh menjadi simbol harapan dan perlindungan bagi seluruh lembah. Kisah ini akan terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk selalu berbuat baik dan menjaga harmoni dengan alam serta sesama. Apakah Anda terinspirasi oleh kisah pengorbanan Ki Wasi dan Larasati? Bagaimana kisah ini mengubah pandangan Anda tentang cinta dan pengorbanan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati legenda-legenda dari berbagai penjuru Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.